Selamat malam hadirin yang saya hormati. Selamat malam Ibu Karlina Supeli. Izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata sebelum Ibu Karlina hadir di mimbar kita. Acara kita malam ini diberi judul ceramah Salihara dan ini saya kira sudah yang ke-6. Ini adalah forum yang menghadirkan para tokoh Indonesia yang kita anggap sudah memberikan sumbangan sangat penting, pemikiran, pandangan-pandangan bagi pencerahan masyarakat Indonesia. Di forum ini pernah hadir antara lain arkeolog Mundarjito, arsitek Han Awal yang berpulang 1 bulan yang lalu, pemikir politik Marsilam Simanjuntak, sejarawan Taufik Abdullah, dan pelukis Riyadi Sudarsono. Pada malam hari ini, Ibu Karlina Supeli akan memberikan ceramah di bidang filsafat ilmu, yaitu bidang beliau. Saya tentu saja tidak akan menyarikan ceramah beliau yang sangat kompleks dan sangat kaya itu, tetapi saya ingin memberi ilustrasi dengan satu cerita kecil. Di rumah saya ada seorang anak berumur 4,5 tahun yang selalu tidur di samping saya, dan menjelang tidur dia selalu melihat di YouTube itu film-film kartun. Nah, salah satu film kartun itu, semacam film kartun itu berjudul Baby Galileo. Di pembukaan film itu ada kutipan dari Galileo Galilei, tentu saja berbahasa Inggris, yang kurang lebih kalau diterjemahkan ke dalam bahasa saya atau bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut. Kebenaran itu begitu mudah dipahami. Masalahnya, bagaimana menemukan kebenaran itu? Kalau saya merenungkan kembali kata-kata Galileo itu, yang dia ucapkan pada abad ke-17 di Italia, tentu Galileo benar, yaitu yang dia maksud adalah kebenaran ilmiah tentu saja. Scientific truth. Pada hari-hari ini, pada abad ke-20, 21, kita begitu mudah memahami bahwa hukum-hukum fisika dan hukum-hukum kimia itu begitu mudah memahami cara bekerja hukum-hukum fisika dan hukum-hukum kimia itu di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu mudah misalnya kita memahami gravitasi, begitu mudah kita memahami heliosentrisme, begitu mudah kita memahami bahwa interaksi antara proton dan elektron menghasilkan arus listrik dan seterusnya. Menyangkut benda-benda, akal sehat kita, rasio kita begitu mudah bekerja. Menyangkut eksistensi manusia, kita mundur mungkin beberapa langkah, bahkan beberapa abad. Salah satu yang paling mudah, yang paling tidak mudah dipahami, padahal teori itu begitu sederhana, adalah teori evolusi. Begitu sulit umat manusia yang nama biologinya itu tidak lain adalah Homo sapiens, itu memahami teori evolusi. Yang bekerja di sini tentu saja adalah kepercayaan tertentu yang menolak adanya kebenaran ilmiah. Tetapi rasa takut kita kepada kebenaran ilmiah kadang-kadang tidak disebabkan oleh iman, tetapi oleh rasa takut itu sendiri. Misalnya saja, kita begitu takut menerima bahwa bumi kita sama sekali bukan benda istimewa di tengah keluasan alam raya. Bumi kita adalah setitik debu di dalam kemahaluasan yang tidak terhingga. Dengan ilustrasi ini, saya mau mengatakan bahwa masalah ignorance, masalah ketidakpahaman, yang dalam bahasa Jawa disebut jahiliyah, itu belum selesai. Sampai hari ini manusia tetap mengalami ketidakpahaman terhadap hal-hal yang paling sederhana sekalipun, yaitu kebenaran menurut temuan ilmiah. Nah, ceramah Ibu Karlina pada malam hari ini akan banyak menyinggung
tegangan-tegangan yang demikian itu, yaitu tegangan antara terpesona kepada alam semesta, antara tegangan terpesona kepada alam semesta dan kebenaran ilmu misalnya. Tegangan antara kebenaran ilmiah di satu pihak dengan ketidakrelaan kita untuk membiarkan apa yang bernama kekuatan ilahiyah berdiri di pojok, tidak ikut di dalam perayaan umat manusia. Ketegangan antara filsafat dan ilmu, seperti kita tahu, filsafat belum berakhir, ilmu akan terus maju, ya. Neuroscience mengatakan bahwa perbedaan genetik antara Homo sapiens dan simpanse dan bonobo itu hanya 1,2%. Ya, sedikit sekali. Tetapi perbedaan yang 1,2% itu sudah cukup membuat kita, si Homo sapiens ini, untuk mengarang segala sesuatu. Mengarang kekuatan ilahiyah, mengarang determinisme agama yang mengendalikan kehidupan kita. Sementara sang bonobo itu tidak mampu dan mungkin hanya berbudaya secara berkelompok dia mampu. Dengan perkenalan itu saya akan mempersilahkan Ibu Carlina Supelly untuk maju ke mimbar, tetapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu beliau serba sedikit. Beliau adalah pengajar tetap di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara di Jakarta sejak tahun 2000, menempuh pendidikan sejumlah tahap pendidikan di Departemen Astronomi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung. Yang ini saya tahu, karena ketika beliau belum lulus saya juga masuk di sekolah yang sama, di jurusan yang lain. Kemudian beliau menempuh studi di Department of Physics, Faculty of Mathematical and Physical Sciences, University College London di Inggris, dan kemudian memperoleh gelar Magister Humaniora dan gelar Doktor dalam bidang filsafat di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Filsafat. Penelitian Ibu Carlina meliputi filsafat ilmu, kosmologi, sains, dan rasionalitas, serta feminisme dalam filsafat. Di luar kegiatan yang bersifat ilmiah dan akademik dan filsafat itu, dia mendirikan Institute for Economy, Social and Cultural Rights, kontras dan imparsial, serta aktif dalam berbagai upaya kemanusiaan. Demikian saya perkenalkan Ibu Carlina dan saya persilahkan beliau untuk hadir di mimbar ini. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih. Terima kasih Mas Nirwan Dewanto sudah memperkenalkan saya. Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, selamat malam. Saya tentu pertama ingin mengaturkan terima kasih kepada pengurus Teater Salihara karena memberi ruang bagi saya untuk menyampaikan pokok-pokok hal yang sudah cukup lama mengganggu saya. Dan saya lebih berterima kasih lagi ketika Mas Guntur yang menghubungi saya waktu itu mengatakan saya bebas boleh menyampaikan tema apa saja. Jadi diberi kebebasan untuk memilih tema, dan karena diberi kebebasan maka saya memilih tema mempermasalahkan kebebasan Tuhan. Saya beri judul Kosmos dan Masalah Kebebasan Tuhan. Saya ingin mulai dengan untuk memperlancar, saya berterima kasih tadi Mas Nirwan membuka dengan evolusi Darwin, teori evolusi Darwin, karena kita akan menaruh evolusi di muka bumi ini ke evolusi kosmik. Tentu waktu yang ada tidak cukup untuk membicarakan evolusi selama 13,7 miliar tahun. Jadi saya hanya mencuplik sedikit-sedikit saja, dan pemahaman, upaya memahami proses yang demikian rumit. Untuk membantu kita semua,
sebetulnya saya sendiri ketika mencoba menuangkan ini ke dalam tulisan untuk kuliah di sini, saya mencari cara bagaimana bisa membayangkan perkembangan terakhir di dalam kosmologi yang memang lebih mirip cerita fiksi. Multiverse, sekarang agak sering muncul istilah multiverse. Kita mulai saja dengan apa yang ditulis oleh Olaf Stapledon, Star Maker. Narator dalam cerita itu membayangkan bahwa dia, bukan membayangkan ya, dia memiliki kemampuan untuk mengembara ke tempat-tempat yang sangat jauh dengan kecepatan yang tidak terbayangkan oleh manusia di bumi, dan dia melihat jagat lain. Akal budinya berhubungan dengan makhluk-makhluk dari jagat lain lewat telepati, dan bersama-sama mereka mengembara melintas ruang waktu. Mereka menyaksikan di setiap jagat ada macam-macam bentuk kehidupan, kendati rupanya macam-macam, periode evolusi pertumbuhannya macam-macam, tapi ada satu yang mirip satu sama lain dan seperti di bumi. Semua sedang menuju kehancuran. Kita perlu ingat bahwa Olaf Stapledon menulis ini menjelang Perang Dunia Kedua. Jadi Eropa sedang diliputi oleh bayang-bayang perang yang sangat mengerikan, dan dia menulis ini. Semua makhluk yang ada di berbagai jagat itu sedang menuju kehancuran. Di tengah rasa cemas dan keluhan betapa sia-sia dan boros seluruh alam semesta, materi begitu banyak tapi toh akhirnya hancur, tiba-tiba si narator ini merasakan kehadiran akal budi semesta. Dia tidak menjelaskan apa, tapi dia memberi nama Star Maker. Lalu dia seperti dibawa masuk yang dia sebut mitos atau mimpi fantastis, dan menyaksikan bagaimana daya-daya kreatif itu menciptakan jagat satu demi satu. Jagat kita, alam semesta ini, lahir di pertengahan jalan. Jadi rupanya Star Maker ini melakukan eksperimen. Eksperimen yang pertama sekali hanya ada tetabuhan. Seperti itu. Tidak ada ruang. Dia belajar dari bunyi dan sunyi, kemudian bunyi, dia belajar dan akhirnya, oh saya perlu ruang. Maka buatlah dia merancang aneka macam kombinasi dan dijelmakan. Salah satu dari penjelmaan itu adalah alam semesta kita. Si narator menangkap bahwa Star Maker ini kagum pada alam semesta yang ada manusia ini di dalamnya dan elok dan sempat jatuh cinta. Tetapi rupanya kagum dan cinta itu tidak cukup untuk menyelamatkan jagat ini. Ada cacat dalam rancangan, maka dengan sedikit tidak sabar Star Maker ini kemudian menaruhnya ke deretan jagat-jagat lain yang sedang menuju kehancuran. Dan itu berarti makhluknya juga akan menderita sengsara. Karena kepunahan datang dengan sendirinya. Si narator mulai penat, permainan Star Maker tidak lagi dia pahami, tapi dia melihat sekelebat di kejauhan, jauh di masa depan. Itu jagat yang terakhir, penghabisan. Tapi alih-alih merasa tenang, melihat sesuatu yang elok, dia justru gundah. Jagat penghabisan itu begitu seimbang, serba sama, serba rata. Tidak ada lagi perpindahan energi. Dan karena tidak ada perpindahan energi, tidak ada yang bisa dibangkitkan. Tidak ada kreativitas, tidak perlu visi. Alangkah menderita makhluk di situ. Dalam fisika ini adalah yang dikenal sebagai hukum termodinamika kedua ketika entropi mencapai puncak. Narator itu akhirnya menyadari. Dia bukan lagi si pengelana dalam kisah itu, tapi dia kosmos itu sendiri. Dia pulang dengan tenang karena dia menyadari bukan belas kasih, bukan kemurahan hati yang menjelmakan dirinya dan menjelmakan seluruh jagat-jagat yang lain. Star Maker tidak baik, tapi juga tidak jahat.
Dia seniman yang sedang bereksperimen, mencoba-coba, dan bahkan tidak bisa menyingkirkan cacat yang ada pada rancangannya. Karena tidak bisa menyingkirkan, dia biarkan jagat-jagat itu punah dan makhluknya menderita. Dengan kata lain, aku hanyalah momen pendek dalam kontemplasi yang sangat rasional, sangat dingin dari ruh mutlak yang haus kreativitas. Itu kesimpulan penutup. C.S. Lewis, mungkin Anda pernah dengar namanya dari Chronicle of Narnia, cerita anak-anak yang pernah difilmkan, gusar. Dalam sepucuk surat kepada Arthur Clarke, juga seorang penulis fiksi ilmiah, dia katakan bagian penutup karya Olaf Stapledon itu pemujaan setan belaka. Lewis menerbitkan Space Trilogy untuk menanggapi karya sebelumnya yang juga dia bilang merusak nilai-nilai religius. Saya bayangkan bahwa C.S. Lewis semakin gregetan kalau mendengar percakapan para kosmolog, ahli kosmologi dan para ahli fisika. Akhir-akhir ini mereka senang sekali, yang tadi sudah saya singgung, menyebut multiverse, bukan universe. Jagat saya terjemahkan majemuk, bukan sekedar banyak. Majemuk karena rupanya macam-macam. Jumlahnya banyak, rupanya macam-macam. Model ini pada mulanya diajukan karena ada sebuah azas berbau religius yang masuk ke dalam kosmologi, yang kalau diringkas kira-kira mengatakan bahwa alam semesta ini seakan-akan terancam bagi manusia. Namanya saja asas antropik, sangat antroposentris. Kalau itu muncul di dalam tafsir teologis, ya sudahlah, ilmuwan tidak akan banyak bicara, tapi ini muncul dalam tafsir ilmiah. Maka diajukanlah jagat majemuk ini, dan dari model-model fisika ternyata memang muncul secara alami. Kalau kita punya berlaksa-laksa jagat, tentu kehadiran kita bukan sesuatu yang aneh, tapi sesuatu yang seperti Anda punya setumpukan kepeng, uang logam zaman dulu, Anda punya banyak sekali sekarung, lalu menemukan satu kepeng emas. Itu bukan sesuatu yang ganjil, bukan sesuatu yang istimewa, kebetulan saja. Kenapa saya memilih tema ini? Karena sebetulnya apa yang dibicarakan tentang jagat tunggal dan jagat majemuk ini muncul dari kegelisahan. Yang pertama, kalau hanya jagat tunggal, itu para kosmolog berhadapan dengan satu kemungkinan yang luar biasa sulit. Sedikit saja konstanta kosmologis berubah, kita tidak ada di sini. Sementara kalau ada jagat banyak, ya kebetulan. Alternatif yang pertama tadi menimbulkan pertanyaan teologis yang sangat serius. Kalau alam semesta ini begitu dibatasi oleh syarat-syarat kemungkinan fisika yang hampir-hampir tidak mungkin, apakah Tuhan dibatasi oleh syarat-syarat itu ketika menciptakan alam semesta? Apakah Tuhan bebas ketika menciptakan alam semesta? Pertanyaan ini ternyata bisa ditelusuri jauh sampai ke abad pertengahan, bahkan sampai ke para pemikir, para filsuf tradisi Islam. Tema ini bagi saya menarik bukan karena saya punya peta untuk memecahkan atau punya jalan-jalan, tetapi tak dinyana upaya para filsuf dan para teolog abad ke-13 untuk menjawab, untuk mempertahankan konsep kebebasan Tuhan, itu ternyata menghasilkan sekularisasi di dalam filsafat dan di dalam sains. Jadi sains dan filsafat dilepaskan dari teologi. Lalu lahirlah berbagai teori-teori tentang alam semesta, dan keyakinan
bahwa alam adalah buah kehendak bebas Tuhan, menemukan formulasinya yang paling pasti itu di dalam persamaan Newton, teori gravitasi. Kita akan lihat nanti. Nah, tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin mengajak Anda pada sebuah teka-teki di dalam alam semesta yang disebut teka-teki 137. Kenapa 137? Ini adalah bilangan yang muncul di dalam eksperimen fisika. Jadi para ahli fisika itu bereksperimen dengan atom hidrogen yang mengeluarkan spektrum, lalu tiba-tiba muncul angka 137 di situ. Nah, angka ini sangat menarik. Kenapa menarik? Dan dia mengubah banyak nanti dalam cara kita memandang alam semesta. Alam semesta yang kita kenali sejak di SMP, belajar dari Newton, belajar dari Kopernikus, belajar dari Galileo, tadi disebut oleh Mas Nirwan, Kepler, dan sebagainya. Itu alam semesta yang bekerja ajak dengan hukum-hukumnya, dibantu dengan teori evolusi, dengan biologi dan bidang kimia, kita mengerti bagaimana kehidupan berproses di atas muka bumi. Tetapi, di mana manusia di dalam kosmos yang sangat besar ini? Fisika akan mengatakan ya dia pengamat, ya dia pembuat model. Hukum fisika sudah tertentu sejak awal dan bekerja ajak, ada atau tidak ada pengamat. Ada atau tidak ada hidup di dalamnya. Nah, angka 137 ini mengubah cara pandang itu. Angka ini sangat menarik karena dia mengandung jembatan bagi 3 teori yang terpisah. Yang pertama adalah teori elektromagnetik yang membuat kita sekarang bisa menikmati terang ini, bisa melihat tayangan merasa nyaman karena udaranya sejuk. Itu karena ada lewat teori elektromagnetik. Lalu ada teori kuantum yang memungkinkan kemudian ini bisa pindah dan banyak hal di sekitar kita. Dan teori relativitas umum. Agak jauh tapi membuat kita mulai mengerti tentang kosmos. Teori ini tidak semua bisa digabung begitu saja. Tapi karena angka 137 ini, tetapan ini menghubungkan ketiga teori itu, maka para ilmuwan menganggap ini sangat penting. Dia pegang kunci. Baiklah, kita simak apa yang dikatakan oleh seorang pemenang hadiah Nobel tahun 64, Richard Feynman. Ada persoalan mendalam yang elok terkait bilangan 137. Anda tentu ingin segera tahu dari mana angka itu datang. Tidak ada yang tahu. Inilah salah satu misteri keparat terbesar dalam fisika. Angka ajaib muncul tanpa seorang pun mengerti. Boleh saja Anda bilang tangan Tuhan yang menuliskannya. Dan kita tidak mengerti bagaimana dia menggerakkan penanya. Kita tahu tarian yang perlu dimainkan untuk mengukur angka itu secara teliti dan cermat di laboratorium. Tetapi kita tidak tahu tarian apa yang perlu kita mainkan untuk membuat angka itu muncul dalam teori. Kecuali kita menaruhnya diam-diam. Jadi misteri. Maka Max Born yang membahas itu dalam sebuah kuliah memberi judul The Mysterious 137. Dan dia menyebutnya angka mistik. Wolfgang Pauli terobsesi, juga seorang ahli fisika, juga memenangkan Nobel, terobsesi. Sampai ada cerita menarik tentang Pauli. Abdus Salam, juga pemenang Nobel dalam bidang fisika bersama Steven Weinberg tahun 70-an, pernah bikin anekdot dalam salah satu cerita. Karena tahu bahwa Pauli begitu terobsesi dari mana muncul angka 137 dan belum bisa dijawab, maka dia bilang, kalau Pauli mati dan ketemu Tuhan, hal yang pertama ditanyakan adalah, mengapa 137?
Setahun kemudian Pauli masuk rumah sakit. Dia ada di satu kamar, lalu dipindah ke kamar berikutnya. Ketika dia pindah ke kamar berikutnya, dia tanya, saya ini nomor berapa kamarnya? Perawatnya bilang 137. Ketika asistennya datang menengok Pauli, Pauli bilang, tidak bakalan aku keluar dari sini hidup-hidup. 10 hari setelah dirawat, Pauli meninggal di kamar 137. Angka mistik untuk Pauli mungkin demikian. Angka itu muncul di hampir semua gejala fisika yang terkait dengan molekul dan atom. Ketika Max Born menghitung, mencoba menaikkan angka itu sedikit dalam perhitungan, komentarnya, kita tidak mungkin dapat membedakan materi dan ketiadaan. Konsekuensinya tugas kita sebagai fisikawan untuk mengurai hukum-hukum fisika tentu tidak terbayangkan sulitnya. Tidak lama sesudah Max Born memberikan kuliahnya tahun 37, Paul Dirac, juga seorang pemenang hadiah Nobel. Jadi yang senang numerologi itu bukan hanya para paranormal ya, para ahli fisika ini rupanya juga bermain dengan angka. Dia mengumpulkan angka-angka yang ada dalam alam yang muncul begitu saja dalam eksperimen. Tidak diketahui dari mana, tapi kalau di eksperimen dia muncul angka itu. Dia kumpulkan, konfigurasinya luar biasa, bagi Dirac mempesona. Mempesona. Lalu dia tanya, apakah angka ini sungguh-sungguh tetap? Ternyata, jawaban ilmuwan sekarang ini kira-kira 1-2 tahun yang lalu tidak sama dengan dugaan waktu itu. Setelah menembus alam semesta kira-kira sejauh 12,5 miliar tahun, jadi mundur ke masa lalu 12,5 miliar tahun, kalau kita menatap langit, kita menatap masa lalu. Ini romantis sekali. Jadi kalau melihat bintang, Anda melihat masa lalu. 12,5 miliar tahun, angka itu berubahnya kecil sekali sehingga bisa diabaikan. Bisa karena kesalahan instrumen. Jadi kemudian itu dinamakan tetapan. Tapi yang menarik adalah bahwa tetapan-tetapan kosmik itu berkombinasi begitu rupa sehingga Anda ubah sedikit saja massa proton, alam semesta bukan hanya tidak seperti ini, peluang kita untuk hadir tidak ada. Ubah sedikit gravitasi, bukan hanya bumi yang tidak ada, tetapi kosmos umurnya hanya 100.000 tahun. Padahal umur 100.000 tahun tidak mungkin menghadirkan matahari. Demikian seterusnya sampai Frank Wilczek kemudian menyebutnya konspirasi antar parameter fundamental yang kelihatannya perlu untuk memastikan bahwa hidup ini ada. Kita seperti dibawa lagi ke zaman sebelum Kopernikus. Kopernikus memindah kita dari pusat kosmos dan mengatakan manusia itu siapa? Tidak ada di pusat alam semesta. Matahari yang diedari oleh bumi dan planet-planet lain. Lalu ini mau mengatakan seluruh alam semesta seakan-akan berkombinasi parameternya demikian rupa sehingga kita bisa hadir. Tapi sulit dibantah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dasar yang realitas yang berubah-ubah setiap hari, segala sesuatu berubah. Orang bijak zaman dulu itu mengatakan tak ada yang tetap di bawah langit. Daun-daun berguguran, muncul yang baru. Bahkan di lantai-lantai hutan yang sangat gelap, humus dari tanaman paku beralih rupa menjadi intan berlian. Makhluk berevolusi, menghadirkan spesies yang baru. Tapi ternyata di dasar realitas yang paling dasar yang tidak tertangkap oleh mata, nampaknya paling tidak menurut telaah kosmologi dan fisika dasar saat ini ada yang tidak berubah, yaitu tetapan-tetapan alam. Saya meminjam ini
ini lukisan dari Escher yang sangat terkenal. Dia terkenal sebagai pelukis yang diilhami oleh simetri, matematik dan sebagainya, yang memperlihatkan, saya tidak tahu apakah bisa. Ya, oke, kembali lagi. Memperlihatkan, ini judulnya metamorfosis. Artinya segala sesuatu berubah, tetapi di dasar yang berubah itu ada tetapan alam yang tetap, tidak berubah. Makanya namanya tetapan. Tetapi melampaui angka-angka ini, sebetulnya ada yang lebih menarik dari segi filsafat. Kalau tadi dari segi sains, ada teologinya sedikit, tetapi dari segi filsafat, epistemologi, cara kita memahami persoalan, itu ada yang menarik. Dulu sains itu kecuali bidangnya khusus, biologi, kedokteran misalnya, atau ilmu-ilmu budaya yang mengkaji karya manusia, tapi sains yang terkait dengan alam, itu tidak bisa memasukkan manusia ke dalamnya sebagai pertimbangan. Tapi sejak tahun 70-an, itu mulai muncul semacam pemahaman bahwa alam semesta yang semata-mata digambarkan seperti mesin berdasarkan teori-teori Newton, itu tidak mungkin menampung kehidupan. Saya akan masuk ke kosmologi yang memungkinkan ada kehidupan tertampung paling tidak di dalamnya, tapi belakangan nanti. Kita akan lihat dulu ini. Suatu konferensi tahun 70-an kosmologi, yang hadir para ahli kosmologi dan ahli fisika, mencoba menjawab pertanyaan mengapa alam semesta itu begitu tua. Loh kan kalau kita perlu hadir di dalamnya, bumi dengan matahari kan umurnya 4,5 miliar tahun. Tapi kenapa alam semesta itu 13,5 miliar tahun? Kenapa harus setua itu? Dan kenapa begitu banyak materi mubazir? Seperti tadi boros, bintang lahir mati. Jawabannya dalam konferensi ini, ya karena kita perlu ada sebagai pengamat. Kalau alam semesta berbeda, kita tidak bisa mengamati. Lah kok gampang amat begitu jawabannya? Gampang sekali. Itu banyak ahli fisika dan juga kosmolog yang jengkel, gusar begitu. Itu kan tautologi. Dalam logika tautologi itu sama dengan mengatakan lingkaran itu bundar. Nah, kan tidak perlu dijelaskan supaya bisa mengamati alam semesta, ya alam semestanya harus cocok. Kalau tidak cocok ya kita tidak ada gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda itu memakai data sekarang bahwa kita ada untuk menjelaskan sesuatu di masa lalu supaya data sekarang, fakta kita ada ini menjadi bermakna. Nah ini dalam logika namanya penjelasan, atau dalam research, penelitian, ilmu sosial maupun ilmu alam disebutnya post factum. After the fact, faktanya ada baru dijelaskan, seperti detektif begitu. Dalam sains tidak selalu bisa begitu. Sampai di situ tidak masalah. Itu soal logika. Logika itu selalu bisa diatasi. Tapi azas ini mendaku lebih. Seolah-olah eksplisit di dalam pernyataannya yang didukung oleh berbagai macam konspirasi itu tadi, yang mau mengatakan bahwa alam semesta itu punya rancangan, punya ramuan khusus, resep khusus pada saat permulaan waktu, yang kalau sedikit saja berubah, maka alam semesta akan berbeda sama sekali dan tidak ada kita di sini. Anda mungkin pernah membaca argumen jam dan perancang jam dan tukang jam, William Paley, yang mau persis mengatakan seperti ini. Tetapi yang menarik adalah bahwa azas ini masuk di dalam konferensi-konferensi ilmiah terkemuka dan dihadiri oleh ahli-ahli fisika dan kosmolog yang sebagian besar pemenang Nobel. Itu
bukan menunjukkan bahwa azas ini bandel, muncul terus dipakai untuk penjelasan, tetapi cara pandang yang berbeda. Dan ini dibawa oleh teori relativitas Einstein, cara pandang yang berbeda ini. Para teolog, para filsuf sudah lama sekali menoleh pada sains untuk dapat tilikan. Adakah jejak Tuhan di alam semesta? Adakah kira-kira petunjuk dari kehendaknya lewat hukum-hukum fisika? Tapi mereka yang menjalankan refleksi secara mendalam, tidak sekadar mengklaim, itu biasanya mengerti. Menghadirkan Tuhan ke dalam sains itu bukan perkara sepele atau mencari bukti. Eksistensi Tuhan dalam sains itu tidak mudah. Henri Poincaré menggambarkan pesimisme banyak orang terhadap kelebat silih ganti teori-teori ilmiah. Setelah menjalani masa subur beberapa waktu, teori-teori yang semula sangat diyakini kebenarannya dibuang atau dirombak. Demikian berlangsung dari waktu ke waktu dan puing-puing bekas-bekas teori itu semakin tinggi. Apa jadinya kalau bukti iman mau dicari dalam sains yang prediksinya selalu bisa dinyatakan salah? Tapi itu kesulitan praktis saja. Tafsir kan bisa selalu diubah. Yang lebih ruwet kalau perkaranya menyangkut hakikat Tuhan sebagai pencipta. Dalam agama Abrahami, Tuhan itu serba maha. Dia bukan hanya serba baik, tapi dia maha baik. Dia bukan hanya serba tahu, tapi maha tahu. Dia bukan hanya maha kuasa, dia bukan hanya serba kuasa, tapi maha kuasa. Maha kuasa berarti dia bebas melaksanakan kehendaknya. Jika alam semesta dibatasi oleh begitu banyak kombinasi dalam catatan kaki, saya beri satu angka, itu membayangkannya saja tidak bisa. Ketepatan yang perlu dimiliki oleh Sang Pencipta, siapapun yang Anda mau tafsirkan Sang Pencipta ini, itu adalah 10 pangkat 10 pangkat 123. 10 pangkat 3 itu 1000. Ini 10 pangkat triliun. Hanya satu kemungkinannya. Jadi kalau melempar dadu, kita lempar dadu ada 6 muka ya. Itu mendapatkan angka 6, probabilitasnya 1/6. Nah ini probabilitasnya 1 di dalam, bahkan ini angka nolnya banyak sekali. Bahkan kalau setiap elektron, proton, setiap zarah, setiap partikel yang ada di seluruh alam semesta itu ditempeli 1 angka 0, tidak cukup. Sebegitu batas yang mensyaratkan alam semesta seperti ini. Jadi kalau peluangnya begitu kecil, agaknya pilihan Tuhan cukup terbatas. Tuhan sepenuhnya bebas kalau memilih mau menciptakan atau tidak menciptakan alam semesta. Akan tetapi kalau ia memilih akan menghadirkan makhluk atau alam semesta dengan corak tertentu dan ada makhluk dengan corak tertentu, maka pilihan itu mengikat. Syarat-syarat terbentuknya alam semesta ini mengikat kebebasan Tuhan. Lalu bagaimana mau menafsirkan kemahakuasaan Tuhan? Dengan pertanyaan seperti ini. Einstein pernah bertanya, perihal yang sungguh menarik perhatiannya adalah, saya ingin mencari tahu, apakah Tuhan dapat menciptakan dunia yang berbeda? Apakah syarat logical simplicity, saya terjemahkan sebagai keratahan logis, ratah ya, jadi sederhana sekali, itu menaruh batas bagi kebebasan. Jangan terlalu percaya kalau ilmuwan sering menyebut Tuhan.
Karena Tuhan bisa berarti macam-macam, bisa berarti hukum alam. Dan Max Jammer yang mengutip kalimat ini, Einstein kan tidak memaksudkan itu sebagai Tuhan pribadi. Max Jammer tidak menjelaskan, tapi saya mencoba menafsirkan demikian. Einstein itu tidak suka pada teori kuantum yang isinya kementakan, probabilitas. Kalau Anda pergi dari Jakarta, jalanan lancar, lewat jalan tol, tidak ada hambatan, betul-betul jadi arti bebas hambatan itu betul-betul bermakna. Tidak ada hambatan, dari Jakarta kecepatan 60 km per jam, Anda hitung, oke, mobil saya 60 km per jam, Jakarta Bogor 60 km, 1 jam saya akan sampai. Hitung, pasang, speedo, hitung, persis 1 jam Anda sampai. Anda bisa mengukur kecepatan, bisa mengukur posisi sekaligus. Dalam dunia kuantum, subatom tidak demikian. Anda ukur jarak, Anda ukur posisi Anda di Jakarta, atau Anda ukur kecepatan, tidak bisa dua-duanya. Kenapa? Begitu yang satu dihitung, yang lain menjadi hanya probabilitas, tidak mentak. Probabilitas saja. Einstein tidak suka. Katanya ilmuwan objektif. Tidak ada rasa suka dan tidak suka. Einstein tidak suka dengan peran kunci yang dimainkan oleh kementakan dalam teori kuantum. Einstein berpegang pada paham determinisme. Segala sesuatu sudah ditentukan dari awal sampai akhir. Oleh siapa? Oleh kekuatan yang berada di luar kontrol manusia. Kita semua, kata Einstein, manusia sesayur, debu kosmis, menari mengikuti irama misterius yang didendangkan dari kejauhan oleh pemusik yang tersembunyi. Ketika Einstein bertanya, apakah Tuhan bisa menciptakan alam semesta yang berbeda atau secara berbeda? Dia sebetulnya bertanya, apakah alam menyembunyikan sesuatu atau memang alam seperti itu? Sebuah dunia yang menyembunyikan sesuatu yang tidak pasti di realitas yang paling dalam, sehingga apa yang objektif menjadi tidak mungkin. Ini menggelisahkan Einstein. Nah, pertanyaan apakah Tuhan bebas itu membawa kita kembali ke abad ke-13. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan dulu di sini, yaitu bahwa ketika kita berbicara tentang kosmos, tiga hal ini yang sudah sejauh ini saya bicarakan, karena ada keyakinan bahwa alam semesta itu teratur. Kata kosmos mewakili alam semesta itu netral. Tidak ada makna estetis, tidak ada makna etis. Ya sudah, alam semesta yang dipelajari oleh ilmu-ilmu. Tapi kosmos itu mengandung kosmos dan logos. Kosmos itu berarti dia ada unsur keteraturan, selaras, indah, baik secara visual maupun melalui keteraturan matematis yang bisa dicerna, maka ada logos di situ. Nah, ketika kosmos diyakini sebagai sesuatu yang demikian teratur dan bisa dipahami, maka ilmuwan pun yang mewarisi tradisi ini dari zaman filsuf Yunani meyakini keyakinan itu. Keteraturan yang baik. Pertanyaan Einstein yang bertopang ke sebetulnya di sini kedua ya, apakah Tuhan bebas memilih? Itu bukan karena dia sekadar menghayalkan sesuatu, tidak mengimajinasikan sesuatu, tapi itu konsekuensi dari teori relativitas umum. Ketika teori relativitas umum Einstein yang khusus tahun 1905, yang umum tahun 1916, maka tahun 2015 November kemarin itu 100 tahun teori relativitas. Kami di STF ada kelas khusus 100 tahun teori relativitas, 1 semester membahas itu. Ketika teori ini diterapkan untuk merekonstruksi sejarah alam semesta,
Ternyata teori ini menghadapi kegagalannya sendiri. Kenapa? Rekonstruksi itu berarti kita membangun sejarah, seperti kita menelusuri masa lalu lalu kita membuat model. Nah, ketika menelusuri alam semesta ke masa lalu, ada satu titik kondisi yang sangat ekstrim yang menjalin sekaligus dua besaran paling ekstrim dalam matematika. 0 dan ananta, tak berhingga. 0 itu ya tidak ada apa-apa. 0, nihil, tidak ada apa-apa. Ananta tidak terdefinisi. Jadi teori relativitas Einstein membawa konsekuensi ada suatu kondisi permulaan ruang waktu, karena ruang waktu belum terdefinisi, itu ibarat sebuah titik tapi mengandung energi yang luar biasa besar. Teori itu gagal di situ. Pertanyaannya, kita masuk ke masalah kontingensi. Kontingensi itu adalah sesuatu ada padahal sebetulnya bisa saja tidak ada. Jadi saya ambil contoh saja yang sederhana. Ada hukum fisika yang rata-rata saya kira kita kenal mulai di sekolah menengah pertama, Gay-Lussac. Yang bunyinya itu saya catat di sini, perbandingan antara tekanan dan temperatur. Itu perbandingan terbaliknya konstan. Jadi kalau tekanannya kita lihat di sini, perlu hati-hati kalau kalau sedang naik mobil. Sebagai contoh, kalau kita mau mengukur tekanan udara dalam ban mobil, Anda baru memacu itu tadi dari Jakarta ke Bogor. Lebih lah, jangan 60, ini lebih cepat, 120 km per jam. Bannya kan jadi panas. Anda berhenti dulu pakai alat ukur. Oh oke, saya masih aman, tekanannya masih aman. Ini kita menghitungnya ini berdasarkan perangkat yang sedikit banyak dipandu oleh hukum Gay-Lussac ini. Dalam arti ini hukum Gay-Lussac itu niscaya harus kita patuhi, kecuali kita mau ban mobil kita meledak. Kita ubah saja hukumnya. Tidak bisa tidak. Dalam arti niscaya di sini itu dalam konteks yang lazim di dalam alam, kita menerima. Gravitasi, ya kita perlu menghitung dengan memakai gravitasi Newton. Kalau mau menghitung, sapu tangan saya ini jatuh. Seperti apa? Kita menghitung. Kalau mau diganti, ya tidak bisa kita hitung dalam arti itu. Ini masih hubungan logis. Jadi cara sesuatu itu terjadi. Kalau ditarik lebih jauh dengan alam semesta yang punya titik yang tak terdefinisi itu singularitas namanya, itu masuk ke ranah teologi. Di sini niscaya dilawankan bukan dengan yang possible, yang mungkin, tetapi dilawankan dengan kontingensi. Kontingensi itu adalah bahwa sesuatu itu bisa ada, bisa tidak, tetapi bergantung pada sesuatu yang lain. Dalam sistem teistik, jadi sistem yang mengakui Tuhan, itu hanya Tuhan satu-satunya wujud yang niscaya. Kita semua itu kontingen, artinya kita bisa ada, bisa tidak ada. Ya kita sudah lahir ke dunia, tetapi bisa saja kita tidak lahir ke dunia kalau Anda bayangkan bahwa orang tua Anda tidak bertemu misalnya. Para filsuf alam abad ke-17 itu sangat percaya bahwa seluruh alam semesta ini adalah buah kehendak Tuhan. Artinya hukum Gay-Lussac itu ya itu kehendak Tuhan. Dia bisa ubah sewaktu-waktu. Faktanya tidak berubah, ya karena itu manusia bisa mengerti. Kira-kira seperti itu. Kita akan masuk ke situ lebih dalam. Nah, upaya memahami alam sebagai kehendak ilahi tidak dikaitkan dengan sifatnya yang rasional, tidak dikaitkan dengan yang maha tahu. Jadi betul-betul semata-mata buah kehendak. Dia menghendaki, maka jadilah. Tidak ada kaitan bahwa dia harus baik, alam semesta seperti ini karena dia rasional. Tidak. Dia menghendaki, jadilah. Ini muncul pada abad ke-13. Kalau ditelusuri ke pemikiran tradisi Islam sebetulnya sudah muncul sebelumnya.
dari Ibn Rushd, itu kita akan lihat nanti, itu sebetulnya karena alam semesta, ini kita lewati nanti balik lagi, karena alam semesta yang dibawa dari tradisi filsafat ke Eropa Barat pada abad ke-13, itu terutama pada tahap-tahap awal adalah filsafat Aristotelian. Filsafat ini memberi batas pada alam semesta. Kita lihat bahwa ini adalah kosmos. Kosmos Aristoteles itu batasnya pejal. Tidak ada apa-apa di luar alam semesta. Ya sudah, yang ada dalam alam semesta. Alam semesta ini abadi dalam waktu, jadi bukan kekal di luar waktu, tapi abadi dalam waktu, sempiternity. Lalu tidak ada apa-apa di luarnya, tidak juga kekosongan. Nah, ada beberapa butir yang saya ringkaskan, tapi ini kan bertentangan dengan iman Kristiani, alam semesta yang abadi, alam semesta yang tidak ada apa-apa di luarnya. Di mana surga? Di mana tempat malaikat? Tuhan ada di mana? Nah, ini ada problem di sini. Di Sorbonne, di Université de Paris waktu itu, para filsuf dan teolog bersengketa. Kalian, para filsuf, mau membatasi kekuasaan Tuhan lewat logika, kata para teolog. Ada banyak sekali ajaran Aristoteles yang membuat konsep Tuhan yang Maha Kuasa itu menjadi dibatasi oleh pertimbangan-pertimbangan yang tidak bisa dilanggar secara logika maupun secara fisika Aristoteles. Ini sebetulnya sudah diperdebatkan oleh Ibnu Sina, diperdebatkan oleh Ibn Rushd, yang kemudian dikritik habis oleh Al-Ghazali. Saya mencantumkan sedikit dalam teks. Jadi sederhananya, para filsuf ini mau mengekang Tuhan dengan hukum-hukum fisika dan logika. Sama seperti kalau kita melihat orang sengsara, lalu kita katakan, kamu kena sakit itu karena kamu banyak berdosa. Kamu tuh belum tobat. Itu kan sama mengekang Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu hanya baik kalau kita juga bribing, nyogok dengan doa. Kisah Ayub bagus sekali tentang ini. Nah, ujung dari perdebatan ini itu adalah dekret tahun 1927 dikeluarkan oleh Uskup Paris, Etienne Tempier. Isinya 219 proposisi bid'ah. Salah satunya ini persis mengacu ke ajaran Thomas Aquinas dan Ibn Rushd dan sebelumnya Aristoteles. Dinyatakan dalam proposisi nomor 49 bahwa Tuhan tidak dapat menggerakkan kosmos menurut garis lurus dan alasannya adalah karena dengan demikian perlu ada ruang kosong. Padahal dalam filsafat alam ruang kosong tidak ada. Pierre Duhem, seorang ahli fisika matematika yang mempelajari sejarah abad pertengahan dengan menarik, berkomentar. Dia mengatakan bahwa membahas pergeseran kosmos adalah mendiskusikan kemustahilan logis. Tuhan yang Maha Kuasa pun tidak sanggup menimbulkan gerak yang memunculkan kontradiksi logis. Nah, Duhem mempunyai kesimpulan yang sangat menarik bahwa apa yang terjadi dalam teologi ini mau membebaskan Tuhan, saya pinjam dari sini konsepnya, itu yang memicu kemajuan sains. Saya setuju banyak dengan pendapat Duhem dan saya belajar banyak dari karyanya, tetapi pada hemat saya kesimpulannya terlalu keras ketika mengatakan bahwa dekret itu menghancurkan pokok-pokok pemikiran Aristoteles. Kenapa? Karena kita justru perlu bertanya, kosmologi Aristotelian itu justru menjadi kosmologi yang menempati posisi utama sampai abad ke-17. Kita ingat bagaimana perdebatan Galileo
atau bukan perdebatan ya, karena pada akhirnya tidak berdebat. Sanksi yang dijatuhkan pada Galileo itu dasarnya adalah kosmologi Aristotelian Ptolemaios. Dan kalau kita teliti sejarah filsafat dan teologi Barat, pemikir skolastik atau filsuf dan teolog dari tradisi Kristiani pada abad ke-13 justru semakin gigih membangun sintesis antara filsafat Aristotelian dengan doktrin Kristiani. Mereka ingin membangun suatu filsafat alam yang masuk akal, yang rasional seperti diajarkan Aristoteles, tetapi kendalanya yang membatasi Tuhan itu dicabut. Nah, disinilah pemikiran William dari Ockham, tapi sering dipanggil Ockham saja, itu mengajukan solusi yang cukup menarik. Itu yang berangkat dari sebetulnya pemikiran Thomas Aquinas, tapi kemudian dia sanggah beberapa hal. Langkah pertama yang dilakukan oleh Thomas Aquinas sebetulnya adalah memperluas kosmos Aristoteles. Jadi batasnya itu dibuka, lalu ditambahkan 3, yaitu empyreum, kita lihat di sini, lalu surga, tempat kedudukan Tuhan yang Maha Kuasa, lalu ada batas seperti selubung kristal yang sangat jernih bercahaya, tetapi tidak bisa dilihat oleh mata, hanya bisa dilihat oleh iman. Baru di bawah itu ada alam semesta yang tampak, yang bisa diamati. Saya menaruh argumen Aquinas di dalam catatan kaki kenapa dia bisa menambahkan ini dan bukan sekedar utak-atik gatuk gitu ya. Mereka taat pada moto yang mereka pegang sendiri, fides quaerens intellectum. Bagaimana memahami iman dengan akal budi itu. Jadi mereka setia pada argumen logis. Nah, apa yang dilakukan oleh Ockham itu menarik. Kalau kita bicara tentang kekuasaan absolut Tuhan, potentia Dei absoluta, kekuasaan absolut, ini ternyata bersanding dengan kekuatannya yang lain yang disebut kekuatan penyelenggaraan, kekuasaan penyelenggaraan, potentia Dei ordinata. Jadi ini adalah Tuhan yang maha kuasa, ini adalah penyelenggaraan lewat hukum-hukum, baik hukum moral maupun hukum-hukum alam. Aquinas mengatakan bahwa kehendaknya, yaitu kekuasaannya yang mutlak itu berhimpitan dengan Tuhan yang maha baik dan maha tahu, rasionalitasnya. Bahkan dia memilih lebih dulu alam semesta yang pilihan-pilihan yang rasional, baru kemudian kehendaknya berjalan. Tapi ini menimbulkan persoalan. Lah, Tuhan kok seakan-akan kemudian dibatasi lagi oleh rasionalitasnya. Bukankah kehendak adalah kehendak? Ini yang mau dikatakan oleh Ockham. Maka dia menolak argumen-argumen sebelumnya. Dia setuju pada potentia Dei ordinata dan potentia Dei absoluta. Tetapi dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak saja dapat menciptakan alam semesta, tapi juga tidak menciptakan alam semesta dan menerapkan hukum-hukum dan bisa menjungkir balikan hukum-hukum itu. Dia bisa menyelenggarakan rahmat, keselamatan, dan dia bisa yang sebaliknya. Jadi kekuasaan yang betul-betul radikal yang ingin dibela oleh Ockham, sekaligus kontingensi ciptaan. Nah, tapi bagaimana caranya? Masalah muncul karena para pemikir pendahulunya itu mengandaikan bahwa hukum alam itu jadi seperti perintah Tuhan itu berlaku universal dan objektif. Kalau dia berlaku universal dan objektif kan tidak bisa Tuhan intervensi. Nah, ini bagaimana? Maka sebelum membebaskan Tuhan, Ockham perlu membebaskan dunia lebih dulu. Caranya bagaimana?
Dia memindah apa yang sebelumnya merupakan kategori metafisika, ada ontologi, ada di alam, sebab akibat itu ada di alam. 10 kategori Aristoteles, substansi, kuantitas, kualitas itu ada di alam, ontologis ada demikian. Itu dipindah, dimasukkan ke dalam kepala, dipindah ke kawasan logika. Itu konsep. Maka persis seperti cerita anak-anak Hans Christian Andersen. Raja berkeliling kota, dikatakan dia memakai baju yang bagus, dia percaya pada penjahitnya, atau ada anak kecil bilang, yang maharaja kan sebetulnya telanjang. Artinya apa? Paham-paham umum, kausalitas, manusia pada umumnya, itu hanya ada dalam benak. Yang ada adalah Ani, ada Ida, ada Tini, tapi tidak ada konsep keperempuanan, kelaki-lakian. Manusia pada umumnya, kejerukan, kebinatangan, tidak ada. Itu semua manusia yang membangun. Dengan cara ini, hubungan sebab akibat, Occam bukannya tidak percaya pada hubungan yang saling mempengaruhi, tapi bukan sebab akibat yang universal, yang objektif, yang berlaku terus-menerus seperti abadi seperti Tuhan. Ini diganti dengan korelasi saja. Jadi ada hubungan saja, kontingen sifatnya. Ini implikasinya sangat besar terhadap upaya kemudian langkah yang tidak disengaja sebetulnya membebaskan filsafat dari teologi. Sekarang alam ini tidak lagi bisa dipahami lewat hukum-hukum yang universal. Tidak ada hukum universal. Tuhan tidak menciptakan hukum universal bagi Occam. Dia hanya menciptakan wujud-wujud partikular. Maka kalau dia mau intervensi, dia bisa mengintervensi. Menurut Potentia Dei Ordinata, ketentuannya adalah api itu akan membakar sampai hangus. Kalau dibiarkan barang itu, sesuatu dibakar, hangus. Itu Potentia Dei Ordinata, ketetapan. Tetapi Potentia Absoluta bisa mengubah itu. Maka di dalam kitab Daniel ada cerita bagaimana sahabat Daniel 3 orang, itu Sadrach, Mishach, dan Abednego, itu yang dilempar oleh Nebukadnezar ke dalam api, bisa keluar hidup-hidup dengan segar bugar. Artinya Tuhan bisa mengintervensi kasus-kasus partikular tanpa membuat keseimbangan keseluruhan itu rusak. Tapi implikasinya apa? Alam hanya bisa diketahui lewat wujud-wujud partikular. Tidak bisa kita kemudian menganggap ada hukum universal. Dan yang kedua, Occam menolak ajaran-ajaran yang mau membuktikan eksistensi Tuhan lewat nalar. Dia mengatakan bahwa kalau semua ini adalah konsep, hukum-hukum itu adalah konsep, yang universal itu adalah konsep, dan yang real hanya yang partikular, maka kalau kita mau mengatakan kita sudah mengetahui kemahabaikan rasionalitas Tuhan, hakikat Tuhan lewat konsep, maka konsep itu sebetulnya hanya nama yang kita berikan. Maka paham Occam itu sering disebut sebagai konseptualisme, terminisme, atau dari terma atau nominalisme, dari nomen, nama. Lah bagaimana dengan Tuhan? Ya kita tidak bisa mengetahui, karena pengetahuan di dunia ini hanya dibangun lewat induksi, wujud partikular, dilihat keserupaannya, lalu akal budi mengandaikan adanya korelasi. Bagaimana dengan Tuhan? Maka dia menjadi yang tersembunyi, Deus absconditus, tidak terjangkau oleh akal. Jadi di ujung jeripayah memahami laku Tuhan, kita ternyata hanya mampu memanggil-manggil dia.
Nama di antara segala nama, tapi nama itu tidak menjamin apa-apa tentang apa yang ada di balik nama. Dia yang kita namakan tinggal misteri. Di sini kemudian Occam bisa mengatakan bahwa filsafat tidak bisa berkata apa-apa tentang Tuhan. Filsafat berurusan dengan hal-hal partikular. Bagaimana dengan teologi? Ya, teologi bisa. Tapi jangan mengatakan refleksi kritis teologi akan sampai pada pengetahuan tentang Tuhan. Teologi bertopang pada wahyu. Filsafat jalan sendiri mempelajari dunia material, teologi jalan sendiri. Suatu pihak seperti Duhem bilang, ini terbuka kesempatan. Tapi di lain pihak apa yang terjadi juga? Iman berdiri sendirian, megah, berdaulat, tanpa ada akal budi yang bisa mengkritiknya. Itu sisi lain dari abad pertengahan. Langkah Occam ini berlanjut. Pada abad ke-17 tidak langsung hubungannya, karena ini abad ke-13, perlu waktu yang panjang. Abad ke-17 para filsuf alam itu yakin betul, mereka kebanyakan menganut voluntarisme. Jadi alam semesta adalah buah kehendak Tuhan. Murni kehendak. Nah, maka kemudian dilepas. Alam dilepas dari yang kudus. Betul-betul artefak. Benda yang diciptakan oleh Tuhan lalu bekerja. Maka caranya adalah bagaimana mencari pengganti yang tadinya disebut forma substansial yang menjembatani Tuhan dengan ciptaan, ini perlu dicari gantinya. Gantinya muncul dari persamaan matematika Newton. Jadi dengan kosmos sebagai artefak, dan bukan hanya artefak, tapi artefak yang bekerja secara ajak. Ini detail saya tidak bisa sampaikan, tapi Anda bisa baca. Ini filsafat mekanistik Descartes. Alam semesta, materi dan gerak. Bagaimana memahami gerak itu? Silahkan pahami lewat formula-formula yang dikemukakan oleh Newton. Maka dia menjadi mesin yang bekerja ajak. Terus berputar demikian. Ini konsep alam sebagai mesin itu dengan berbagai variasinya saya tuliskan di dalam sini. Itu kemudian bergabung dengan keyakinan bahwa alam ini diperintah lewat hukum-hukum yang memakai bahasa matematis. Jadi Tuhan menyampaikan perintahnya pada alam itu melalui bahasa matematis. Artinya, memahami kehendak Tuhan tidak cukup hanya lewat sabda tertulis, yaitu kitab suci. Tapi ada kitab lain ini, kitab alam. Kata Galileo bahasanya matematis. Kerancuan muncul ketika kitab verbal yang tertulis ini kemudian mengandung di dalamnya kode-kode nonverbal yang berasal dari kitab alam, tapi mau dibaca secara verbal. Saya duga itu salah satu alasan kenapa Galileo kemudian menerima sanksi. Jadi saya memberi judul di situ adalah bahwa kemudian kata yang tersaring dari sabda dan diganti dengan bahasa matematis. Galileo mengatakan bahwa filsafat ditulis dalam kitab agung, yang kumaksud adalah alam semesta, yang terhampar di depan kita. Kitab ini tidak dapat dimengerti kecuali orang belajar memahami bahasanya dan menafsirkan simbol-simbol yang dipakai untuk menuliskannya. Kitab ini ditulis dengan bahasa matematika dan cirinya adalah segitiga, lingkaran, dan bentuk geometris lainnya.
Tanpa pemahaman ini, orang akan berputar-putar dalam labirin gelap. Nah, ketika sabda dibaca secara harafiah, hanya secara verbatim berdasarkan teks yang tertulis, kita bayangkan bahwa kata yang sudah tersaring itu akan menimbulkan persoalan. Galileo sendiri menulis surat yang sangat panjang kepada Madame Christina de Lorena yang mencoba menafsirkan, jadi melakukan eksegesis terhadap kitab suci, mencoba menafsirkan ayat-ayat yang dianggap bertentangan, dan persis karena itu dia terkena aturan konsili Trento dan terkena sanksi. Kitab alam ditulis dengan bahasa matematik, perlu dipahami secara matematis, ide mesin sebagai kosmos, dan kemudian janji keselamatan dalam tradisi Kristiani. Saya minta maaf bahwa dalam beberapa ini mengambil memang dari tradisi Kristiani karena para filsuf alam di barat berasal dari tradisi itu dan mereka memanfaatkan keyakinan mereka untuk mendapatkan gambaran alam semesta. Adalah Francis Bacon yang ringkasnya mengatakan mesin ini tidak cukup hanya berputar, tetapi dia harus berdaya guna. Maka untuk berdaya guna, tradisi siensia, science, saya membedakan antara siensia dan science. Siensia abad pertengahan yang diwariskan baru abad ke-19 menjadi science, itu mewariskan suatu tradisi bahwa siensia itu adalah melatih keutamaan, yaitu keutamaan intelektual, habitus intelektual. Kenapa? Karena alam itu adalah bagian dari kontemplasi atas ciptaan, menemukan simbol-simbol Tuhan yang diciptakan Tuhan dalam alam. Maka kontemplasi ini akan melatih akal budi dan menemukan posisi manusia di antara ciptaan, sangat kontemplatif. Ketika yang kudus sudah dilepas, bahasanya matematis, mesinnya berputar ajak. Francis Bacon sebelumnya sudah menambahkan mesin ini harus berdaya guna, maka siensia zaman itu filsafat alam masih membawa tradisi sebagai keutamaan. Tapi isi habitusnya diganti. Nalar instrumental. Bahwa Anda, kalau pakai bahasa Charles Taylor dalam bukunya Secularization itu menarik sekali. Dia bilang, saleh itu bukanlah orang yang rajin sembahyang, yang pergi ke tempat-tempat suci. Kesalehan pada zaman ini di kalangan para filsuf alam adalah bagaimana menjelmakan kehendak Tuhan yang oleh Francis Bacon itu disebut regnum hominis. Membangun kerajaan manusia di dunia. Kerajaan material yang akan mensejahterakan umat manusia. Nah, disinilah kemudian yang awal saya katakan perkembangan sains kemudian tidak bisa menampung manusia. Tidak bisa. Manusia itu entah melalui teori evolusi Darwin atau yang kreasionisme yang percaya bahwa ya sudah hadir begitu saja, sedikit susah kalau lihat adanya bukti-bukti fosil dan sebagainya. Itu intinya adalah dia dicangkokkan. Tidak ada sesuatu yang intrinsik. Hubungan manusia dengan alam itu tidak intrinsik. Nah, lalu bagaimana memahami ini semua? Ini bagian terakhir. Kosmologi abad ke-20-21 tidak bisa tidak lewat perkembangan teorinya sendiri, teori relativitas umum Einstein, perkembangan teori Dawei, string theory yang masih not even wrong itu, artinya salah pun tidak, berarti belum ada cara untuk menguji secara eksperimen. Itu mau tidak mau membuat para kosmolog itu kalau mau membangun model alam semesta, mau membangun fisika, mau membangun kosmologi, hidup itu harus menjadi pertimbangan. Tidak bisa indah secara matematis itu adanya hanya di dunia ide, tapi tidak ada dalam dunia real. Seperti itu kira-kira yang dikatakan. Einstein dan Bohr selalu bertengkar terus berdua ini.
soal penafsiran. Di satu pihak, tradisi kosmologi itu tumbuh sehingga menjadi kosmologi sebagai bagian dari ilmu empiris, tumbuh dari mitos kosmogoni. Dari mana kita berasal? Mengapa kita ada di sini dan kemana kita menuju? Sains Newtonian sampai permulaan abad ke-20 tidak bisa menjawab ini. Kosmologi relativitas juga tidak bisa menjawab ini, tetapi terbentur pada kondisi yang tidak bisa disangkal, adanya yang tidak terdefinisi. Seandainya yang tidak terdefinisi, singularitas ini, mau kita tafsir secara ontologis, sebagaimana adanya realitas, ya teolog dan orang beriman senang sekali. Mereka akan mengatakan, atau kita akan sebagai orang beriman akan mengatakan, ya itulah tempatnya Tuhan. Tapi ilmuwan kan tidak mau kalah. Ada gambaran dari Jastrow bagus sekali. Ilmuwan mendaki sulit sekali, jerih payah, bukit berbatu, setahap demi setahap. Begitu sampai di puncak, teolog sudah duduk. Selamat datang, kami ada di sini, terimalah pernyataan kami. Ilmuwan mereka masih mencari, maka mereka tafsirkan hal yang tak terdefinisi itu sebagai suatu batas epistemologi, batas pengetahuan. Carilah teori yang bisa menjelaskan itu. Nah, disinilah perdebatan Einstein dengan Bohr. Tadi yang saya kisahkan. Lalu Bohr mengatakan, berhentilah Einstein menyuruh Tuhan itu seperti apa. Gitu. Jangan perintah Tuhan. Kamu ini maunya Tuhan begini, Tuhan begitu. Berhenti. Dia bilang. Keliru kalau kita ini berpikir bahwa tugas fisika adalah menemukan bagaimana alam ini. Fisika menangani apa yang kita katakan tentang alam. Nah, di sini persis kita masuk ke paradoks di dalam kosmologi. Kosmologi itu mau menjelaskan terus merentang cakrawalanya sampai dia bisa lompat dan menjelaskan, ya saya berasal dari sana. Tapi persis di batas itu, paling tidak sejauh ini bahasanya tidak ada bahasanya. Kata Bohr, bagi makhluk yang tergantung kepada bahasa, kita tertunda oleh bahasa. Saya menafsirkannya, di antara realitas dan realitas R besar, di antara K kecil dan K besar, itu ada ruang hening yang belum terungkap oleh bahasa. Mungkin kita akan menemukan lewat bahasa fisika, lewat bahasa sastra, lewat puisi, mungkin. Tapi saya merasa sebagai orang yang bergelut di dalam bidang kosmologi, dan ini yang akhirnya ya sudah saya sampaikan tema ini saja untuk berbagi apa yang menggelisahkan saya. Saya merasa saya berpuluh-puluh tahun itu kaki saya menapak di dua tempat. Yang satu ini hukum-hukum ilmu-ilmu empiris, bukti-bukti empiris, hukum-hukum alam yang pasti paling tidak di kawasan makrofisik, probabilitas, tapi probabilitas bisa dinyatakan. Lalu yang satu ini seperti menarik ke kerinduan purba manusia akan asal-usul. Nah, persis di sini saya merasa bahwa kita ini paling tidak, saya dan rekan-rekan kosmolog itu ada kerinduan akan hal ihwal yang membayangkannya saja kita tidak bisa. Galileo menyaring sabda dari kata. Occam tak dinyana menurunkan sekularisasi filsafat dan sains karena akhirnya hanya bisa menamakan Tuhan. Descartes melahirkan metafora mesin. Barangkali kosmologi juga pada akhirnya harus bungkam di titik itu. Syukur kita bisa menamai kata Occam. Maka di sini sebaiknya saya berhenti karena kosmologi juga sudah membuat saya bungkam. Tentang tema saya tidak dapat memecahkan. Juga seandainya spekulasi teori string, teori dawai yang not even wrong. Anda bisa bayangkan not even wrong ya.
Salah pun tidak, apalagi benar. Kalaupun itu ditemukan tidak membuktikan apa-apa tentang Tuhan. Antara kosmos dan Tuhan, barangkali ada jeda yang tiada habis senyapnya. Dan yang paling melegakan, paling tidak bagi saya yang sudah terbentur-bentur, jatuh berkali-kali, paling tidak berhadapan dengan bahasa sabda yang pasti dan hukum-hukum sains yang nampak pasti seperti itu, berandai-andai itu menolong saya menemukan ruang umpama. Kan kalau kita boleh berandai-andai itu senang sekali kan. Maka seluruh bahasa ini kan jika. Di dalam teks ini jika, seandainya, andaikan. Kita mengembangkan imajinasi dan dalam imajinasi kita bebas. Lalu katakan ke mahasiswa saya, di kelas ini berimajinasilah dengan liar. Tapi harus bisa ditulis. Gitu, supaya jadi karya. Nah, maka izinkan saya menutup kuliah ini dengan mengutip sebuah puisi karya penyair Inggris George Herbey yang dengan cerdas memanfaatkan if kala menghaturkan diri ke hadapan ilahi. Kalau diringkas kira-kira dia menantang Tuhan ketika ada shooting star, meteor jatuh ke pangkuannya, dia bersihkan. Tiba-tiba, loh kok dia dengar suara yang mengatakan intinya adalah bahwa kamu itu selalu bebal, kamu itu selalu membantah. Maka ada shooting star ini. Lalu dia mengatakan, oke, saya juga punya senjata. Kalau kamu punya shooting star, saya punya senjata. Saya tidak mencantumkan lengkap, tapi senjata saya adalah air mata dan tangis dan doa setiap malam. Dan engkau tidak mendengarkan. Maka sekarang aku tantang engkau. Aku tantang. Kita sama-sama memegang senjata. Then we are shooters both. Dan kamu tidak akan mengelak. Jangan mengelak. Karena kalau kamu mengelak, ini yang menarik. Yet if thou shunst, I am thine. Kalau engkau mengelak juga dari tantangan ini, dari arrowku, dari panahku, I am thine. Toh aku sudah lebih besar daripada melampaui aku sebelumnya. I must be so if I am mine. Karena pada akhirnya aku yang terbatas, engkau yang tak terbatas. Hukummu berlaku pasti. Mau aku lawan, mau aku bangkang, aku berandai-andai. Pada akhirnya sabda itu pasti. Tapi ruang andaian membuat kita lega. Itu saja. Terima kasih. Kami persilahkan kalau ada penanya. Kalau ada komentar, pertanyaan, kami persilahkan. Nama saya Rifai. Terima kasih atas penjelasan, pencerahan, dan ajakan untuk mulai berpikir. Dari paparan malam ini, saya merasa saya akan mengikuti pemikiran Ockham lebih lanjut. Apa komentar Anda dan akan sampai di mana kalau saya ikuti pemikiran ini? Terima kasih. Lagi saja sekalian, mungkin 3 ya kalau ada. Terima kasih Bu Arlina. Nama saya Wendy.
pertanyaan saya, kosmologi kan sering disebut jagat gede. Nah, atom dalam kimia itu sering disebut jagat cilik. Dua-duanya adalah misteri. Dua-duanya itu sampai sekarang masih mencari bagian yang hilang itu. Pertanyaan saya, akankah kita ketemu pada inti, baik di jagat gede maupun di jagat cilik itu? Terima kasih. Selamat malam, Bu Karlina, saya Yeni dari Pontianak. Kesini cuman mau lihat Ibu. Ibu, saya tidak bilang kalau saya percaya kalau kita adalah evolusi dari primata. Lalu kita disebut Homo sapien atau Homo sapien sapien begitu. Beberapa hari lalu saya diskusi dengan seorang teman paleoantro dari UGM, Pak Rusyad. Sebelum Homo sapien kita Homo erectus, lalu menjadi Homo sapien, lalu Homo sapien sapien. Nah, teman-teman filsuf atau teman-teman kosmolog, apakah pernah menduga apakah makhluk yang seperti kita ini sudah mentok atau akan ada perubahan bentuk lagi seperti alien mungkin? Karena kalau Pak Rusyad dengan saya itu bicara tentang batok kepala, Homo erectus, Homo sapien dan selanjutnya Homo sapien sapien, perbedaan yang paling kelihatan dari batok kepala. Makin tebal, makin tipis, lalu mungkin transparan atau seperti apa? Karena semakin tipis batok kepala katanya semakin cerdas, semakin pintar, semakin liar imajinasinya atau bagaimana? Terima kasih, Bu. Oke. 3 dulu ya. Mungkin ya. Baik, Mbak Rifai, sampai mana kalau diikuti, saya kira pemikiran Occam itu menarik, kendati banyak juga kritik ya terhadap pemikirannya, terutama adalah kemudian yang tadi sisi lain itu bahwa sering disebut sebagai fideisme. Jadi ya sudah, iman, betul-betul iman itu tidak terbuka terhadap. Jadi ajaran, bukan iman ya, tapi ajaran-ajaran iman itu tidak terbuka terhadap kritik. Padahal seringkali ajaran iman itu adalah tafsir. Nah ini di sini. Jadi di satu pihak bahwa ketika dia mengatakan apa yang semula kita andaikan secara ontologis itu ada, pada akhirnya ini semua adalah konsep kita, itu memang kemudian teologi itu terbebaskan dari hukum-hukum yang diandaikan berlaku universal sehingga Tuhan bisa melakukan intervensi bebas mutlak. Nah, tetapi ini bukannya kemudian tidak menimbulkan masalah, karena kalau segala sesuatu pada akhirnya adalah konsep, segala sesuatu ada hanya di dalam kepala kita, seperti sebab akibat dan sebagainya, kita tidak bisa membuktikan ada sebab akibat. Tapi implikasi terhadap sains itu sangat bisa menghasilkan implikasi yang lain. Karena sains perlu mengandaikan realitas ontologis, bahwa ada sesuatu di luar yang mau diteliti, yang mau dipelajari. Yang menarik adalah bahwa Descartes mengatasi persoalan ini, soal bahwa Occam mengatakan ya hukum alam tidak bisa kemudian diperlakukan universal objektif, itu kan menimbulkan masalah. Bagaimana fisika, bagaimana filsafat alam pada waktu itu bisa menghasilkan pengetahuan kalau yang mau dipelajari itu berubah-ubah. Sains itu mengandaikan ada keteraturan. Maka Descartes menyelesaikan dengan cara yang sangat menarik lewat epistemologi. Dan dia katakan bahwa bagi saya hukum alam ini kontingen, artinya bergantung sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Descartes itu voluntarisme yang radikal sekali. Seperti Occam, tapi lalu dia katakan, tapi hukum alam ini diciptakan Tuhan
bersama-sama dengan seluruh penciptaan alam semesta dan bersama-sama dengan kehadirannya. Artinya dia kekal. Karena kekal, maka Descartes kemudian mengandaikan bahwa ya ini berlaku selama-lamanya dan ajek, maka bisa dipelajari. Lalu Descartes mengatakan, saya menyadari bahwa ini kontradiktif, saya katakan itu kontingen tapi kekal. Nah, di sini dia kemudian mengakui keterbatasan epistemologi manusia dan dia katakan, saya kutip sebetulnya tentang Descartes yang tadi tidak saya bacakan. Descartes itu lalu mengatakan demikian. Tindakan bebas Tuhan menghasilkan wujud kontingen ciptaan. Wujud kontingen diketahui hanya dari pengalaman indrawi. Oh, maaf saya salah. Ini bukan yang Descartes. Yang Descartes itu hukum abadi. Sebentar. Nah, ini. Ya. Pada dasarnya adalah Descartes kemudian mau mengatakan, jangan mengandaikan bahwa akal budi dapat mengetahui segala sesuatu tentang Tuhan. Asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa dari kehendaknya yang mutlak, sepenuh-penuh kehendak yang bebas tercipta alam, kita tidak kemudian dapat mengandaikan bahwa itu tidak kekal, tapi dia abadi. Tapi Tuhan kemudian menanamkan itu di dalam epistemologi, di dalam akal budi manusia, sehingga manusia bisa memahami. Jadi ada kesulitan dengan Occam. Descartes terpaksa memasukkan itu lagi ke dalam epistemologi. Tuhan yang tidak diketahui lewat akal budi, sehingga tidak bisa mengerti mengapa hukumnya abadi. Padahal kalau dia kontingen, dia tidak abadi. Itu. Jadi agak sulit, Pak. Kita bisa mengembangkan banyak hal, meneruskan pemikiran Occam, banyak kemungkinan yang terbuka, tapi dengan catatan bahwa ini kan melahirkan voluntarisme. Kalau ditarik sampai ke pertarungan antara akal budi dan kehendak, pertanyaannya kan lalu kehendak itu mendahului rasionalitas. Maka kehendak tidak dikendalikan oleh rasionalitas. Ini seperti Hume saya kira. Akal budi nalar pada akhirnya adalah budak dari hasrat. Itu salah satunya karena kehendak mendahului. Kira-kira seperti itu. Tentang jagat gede dan jagat cilik, ya ini dalam tradisi filsafat Jawa ya, juga mikrokosmos makrokosmos. Dalam sains itu yang mikrokosmos kosmik itu ditangani lewat teori kuantum, yang makrokosmos ditangani lewat teori relativitas. Einstein bercita-cita menggabungkan keduanya, tapi sulit sekali dan sampai sekarang belum tercapai. Berbagai teori yang Anda baca bukunya macam-macam, jagat majemuk, lalu teori string, itu adalah upaya dari menggabungkan makrokosmik dan mikrokosmik. Persoalannya apa? Persoalan adalah gravitasi itu gaya yang hanya bekerja pada benda yang gaya tariknya besar. Dan dia perlu punya massa yang besar, ukuran yang besar. Teori kuantum hanya bekerja pada yang ukurannya kecil, di mana gravitasi tidak berpengaruh. Jadi istilahnya gravitasi tidak mau dikuantumkan. Apa yang terjadi kalau keduanya bertemu? Dewa Ruci mungkin akan mengatakan inti, segala inti di pertemuan, kalau saya tidak keliru ya, jagat gede dan jagat cilik. Para kosmolog seperti Stephen Hawking akan mengatakan, saya bisa mengetahui pikiran Tuhan ketika menciptakan alam semesta. Karena diharapkan itu bisa membongkar singularitas. Nah, singularitas itu sekarang tidak bisa dipecahkan karena kedua teori ini belum bisa digabung. Einstein meninggal dengan mewariskan itu, belum bisa menyelesaikan dan sampai sekarang belum terselesaikan. Ini mengandaikan bahwa permulaan waktu singularitas yang tak terdefinisi itu adalah batas epistemik.
bukan ontologis. Maka kalau Anda perhatikan, saya hanya ketika berbicara tentang Tuhan, saya kata pakai penciptaan. Tapi sejauh saya bicara kosmologi, saya akan memakai permulaan alam semesta. Untuk membedakan antara locus of creation dan moment of genesis. Jadi asal usul dan penciptaan itu dalam kosmologi kita bedakan. Kosmologi yang kami bicarakan itu selalu K kecil. Kami tidak jarang memakai K besar. Karena itu mengandaikan. Jadi kosmologi adalah model-model tentang kosmos yang besar itu. Jadi saya hanya bisa menjawab dari segi perkembangan sejauh ini ke pertanyaan yang kedua. Pak Yeni, terima kasih datang ke Jakarta. Tentang teori evolusi. Sulit ya menjawab apakah evolusi kita ini sudah mentok begitu. Karena evolusi itu memakan waktu. Kalau saya cantumkan dalam satu paragraf pendek di sini, itu dia berjalan sangat lamban, dan mengandaikan deep time ya. Kalau para paleontolog akan mengatakan deep time, waktu yang sangat panjang, tetapi bisa terjadi tiba-tiba saja ada mutasi gen yang menimbulkan variasi acak. Nah sekarang ini pada beberapa spesies saya kira evolusi itu dipercepat ya. Mungkin kita bisa melihat aneka macam virus yang bertransformasi menjadi mutan, lalu mungkin kita bisa melihat itu sebagai bagian dari proses evolusi, bahwa karena perubahan lingkungan dan karena mutasi gen, kemudian terjadilah perubahan, belum sampai lompat spesies masih sama, tetapi sudah mengembangkan sifat-sifat yang berbeda itu. Nah, bagaimana akhirnya kosmolog tidak berbicara secara spesifik tentang evolusi organisme, tapi dia membicarakan lingkungan kosmik yang berperan di dalam proses menjadikan bumi seperti ini sehingga evolusi bisa berlanjut. Nah, ada dugaan bahwa suatu ketika memang yang membesar kepalanya, sementara tubuhnya kecil dan jarinya besar sekali. Karena dia kan hanya pakai ini. Ya, hanya pakai ini. Jadi ininya membesar, kepalanya membesar, tubuhnya mengecil. Mungkin saja. Ya. Saya mungkin masih ada 1-2 pertanyaan. Ya, silakan. Iya, saya sih. Iya. Terima kasih banyak Mbak Karina atas presentasinya yang luar biasa. Saya Ayu, pertanyaan saya singkat. Kalau seandainya pertanyaan mengenai Tuhan itu kita hilangkan saja, sehingga kita tidak harus memikirkan apakah Tuhan bebas atau tidak, adakah masalah dengan itu? Oke, terima kasih. Nama saya Agustin. Saya yang melekat dari ceramah ini adalah di akhir tentang if. Karena saya menemukan 2 hal. Yang pertama, if itu kalau tadi saya dengar adalah ruang mengandai-andai. Lalu saya ingat, saya tidak mau berbicara dalam ajaran agama yang saya anut tentang perjanjian lama, tetapi tentang perjanjian baru. Di situ Yesus selalu menggunakan bahasa perumpamaan. Dan saya melihat bahwa bahasa perumpamaan itu, kalau dari kuliah ini, seperti bahasa yang mengandai-andai. Lalu saya jadi berpikir, jangan-jangan Yesus itu filsuf. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berbicara tentang ruang mengandai-andai, saya menemukan di ceramah ini, di dalam kata-kata ketika Ibu Karlina mengatakan bahwa apakah Tuhan bebas? Lalu Ibu Karlina mengatakan bahwa kalau kita mau membebaskan Tuhan, maka kita harus membebaskan dunia ini. Lalu saya melihat bahwa
filsafat, teologia ternyata hanya dipisahkan oleh ruang mengandai-andai. Dan saya tahu pada akhirnya mendapatkan pencerahan di sini bahwa ruang mengandai-andai itu adalah ketika kita membebaskan dunia, maka Tuhan menjadi bebas. Itu aja. Assalamualaikum, saya Lalu Parma dari Lombok. Sebagai orang Lombok, pertama sekali saya belajar waktu kecil itu tentang Deca Kalapatra, tentang ruang, waktu, dan peristiwa. Nah, saya kira bahwa mungkin inilah yang membesarkan setiap orang di Lombok, Bali, Lombok begitu, bagaimana dia hidup dan berkehidupan. Pertanyaan saya, bagaimana studi kosmologi Ibu menerjemahkan tentang apa itu ruang, apa itu waktu, dan apa itu peristiwa. Terima kasih. Ya, 3. Oke. 3 ya. Mbak Ayu, saya senang sekali dengan pertanyaan ini dan berharap memang demikianlah pada akhirnya. Terbebaskan, memang betul. Artinya begini, sebetulnya kosmologi itu dia bagian dari sains dan dia tidak bicara begitu ya tentang Tuhan, dan seringkali justru penafsiran di luar itu. Dan kosmolognya sendiri dan para ahli fisikanya itu jahil sekali. Begitu seperti ketika bukti, jadi dukungan empiris pertama kali muncul, yang kedua kali muncul tahun 68 bahwa ya Big Bang yang tadi kita bicarakan permulaan waktu itu, sebutan populernya itu Big Bang. Big Bang itu memang nampaknya terjadi, ini jejaknya. Jejaknya ditemukan tahun 68. Yang muncul dalam bukan hanya di koran-koran ya, tetapi majalah-majalah sains populer adalah astronom telah menemukan Tuhan. Jadi di situ padahal yang melahirkan teori, sebetulnya modelnya disebut Robertson-Walker-Lemaitre, itu geometri yang disebut teori Big Bang. Itu adalah Georges Lemaitre, dan dia seorang pastor. Tapi dia sama sekali tidak pernah menyebut di dalam bukunya itu, malah dia seakan-akan seperti menghindar. Walaupun Bondi yang memberi nama Big Bang, itu dengan maksud sindiran kan, kok bisa ada teori tiba-tiba bang begitu, so big gitu dalam wawancara radio. Itu dia bilang, ya tentu saja bagi Lemaitre itu tidak ganjil melahirkan teori seperti itu, dia kan pastor. Nah, itu sudah mulai sejak itu tahun 20-an, karena ilmuwan merasa tidak nyaman dengan adanya permulaan waktu. Mereka harus menjelaskan yang tidak bisa mereka jelaskan. Jadi kemudian masuklah di kalangan kosmolog macam-macam percakapan tentang Tuhan yang seringkali sebetulnya bukan dimaksudkan dengan Tuhan yang mungkin secara ketat dipahami oleh agama-agama. Tetapi kemudian kan ini beredar melalui buku-buku ilmiah populer, melalui ceramah, termasuk saya di sini, itu yang. Dan banyak juga yang kemudian ilmuwan yang sangat beriman yang menulis buku-buku seperti itu. Dan hasilnya tidak membuat lebih lega, tapi malah tadi jadi seperti mengikat. Karena lalu bertengkar, bersengketa. Jadi persengketaan yang terjadi antara para alim dan filosof pada tradisi Islam yang berlanjut ke teolog, filosof tapi juga dengan filosof sekular, itu menjadi semakin kencang. Dan sekarang di antara kosmolog sekular, kosmolog yang religius, dan para teolog gitu. Dan masuk ke dalam konferensi yang sebetulnya ya cukup prestigius, di mana Tuhan dulu tidak pernah dibahas. Tapi saya sebetulnya akan sangat lega kalau betul dipinggirkan saja, taruh di pojok begitu, sudah tersembunyi, Deus absconditus. Dia, kalaupun orang beriman akan mengatakan ya dia ada, tapi dunia ya sudah, kerjalah dengan dunia ini. Kalau ketika bekerja dengan dunia ini,
lalu terlalu tertarik ke yang dunia sana, lah yang di sini kan terbengkalai. Maka sibuknya membela kebebasan Tuhan, bukan kebebasan dunia tadi ibu itu. Saya senang, itu baik. Jadi saya akan catat itu dan saya pikir itu akan sangat menarik. Pertanyaan tadi, seandainya pertanyaan tentang Tuhan kita hilangkan, apakah ada masalah? Saya akan menganggap tidak ada masalah. Para kosmolog yang penuh bekerja dengan kosmologi, Newton mengalami kesulitan. Oh, ini menarik sekali. Persis karena lalu Tuhan dibawa masuk. Jadi dalam Principia Mathematica, itu karyanya yang terkenal, prinsip-prinsip Mathematical Principles of Natural Philosophy, itu lah kita kan yang tadi hukum teorinya saya taruh di depan. Itu kan yang pertama, yang aksi sama dengan reaksi, kita belajar di SMP. F sama dengan M kali A, seperti itu. Itu seluruh bukunya matematis, persamaan, asumsi-asumsi, dinamika, jadi gerak benda karena ada gaya. Tidak ada Tuhan. Lalu, dia mengatakan bahwa alam semesta, jadi tata surya bekerja karena ada gravitasi. Muncul persoalan, Newton ditanya, apa itu gravitasi? Asumsinya kan alam semesta itu mekanistik. Kalau mekanistik itu kan, mekanik itu kan bergerak, tadi saya tulis di situ, karena ada dorongan atau tarikan. Dorongan atau tarikan, tapi berarti dia harus lekat. Seperti gerigi besi, kalau buka jam atau mesin mobil itu kelihatan. Satu bergerak menggerakkan yang lain. Gravitasi, gaya jarak jauh. Bagaimana ini? Leibniz itu musuh bebuyutan Newton. Karena Leibniz menuduh Newton memplagiat kalkulus dari Leibniz, dan Newton mengatakan Leibniz yang memplagiat kalkulus. Itu persamaan rumus matematika. Jadi mereka selalu, sedikit saja Newton mengeluarkan sesuatu, Leibniz akan mengomentari. Tapi mengomentarinya tidak langsung ke Newton. Mengomentarinya lewat Samuel Clarke. Nanti Clarke akan menyampaikan ke Newton, Newton marah, Newton menyampaikan ke Clarke, Clarke menyampaikan lagi ke Leibniz. Ada korespondensinya menarik sekali, surat menyurat antara Leibniz dan Clarke. Nah, salah satunya adalah gravitasi ini punya kelemahan teori Newton. Newton mengakui, saya seperti mau mendirikan 1000 batang jarum tegak. Satu saja tidak mungkin, apalagi 1000. Begitu sulitnya untuk membuat teori saya ini tidak runtuh. Kan yang ada hanya gaya tarik, harusnya kan runtuh. Nah, Newton bingung menjawab ini. Datanglah Bentley. Bentley ini seorang pendeta Anglikan, mau ceramah untuk Natal. Dia ingin memakai ide bahwa oh ini ada sains yang baru yang menyatakan kebesaran Tuhan. Jadi dia datang ke Newton. Newton, coba kamu pikir, alam semestamu itu kan tidak stabil. Ya, saya tahu, kata Newton. Kamu tahu kan, satu-satunya cara membuat alam semestamu stabil karena kamu nggak bisa jawab, itu kan dengan memasukkan Tuhan, kan? Gitu. Newton tidak mau jawab. Tapi dia tidak ke Bentley, dia tulis surat ke temannya yang lain. Iya, saya mengakui ini sulit sekali gitu. Tapi nggak mau ngaku depan Bentley. Bentley datang lagi. Karena waktunya semakin mepet kan, dia harus bikin ini bahan untuk homilinya. Itu. 3 kali akhirnya Newton menyerah. Dalam edisi ketiga Principia, edisi 1 terbit, edisi 2 terbit, tidak ada itu Tuhan. Edisi ketiga terbit, dia masukkan Tuhan. Tuhan yang ada di mana-mana, Pantokraktor dia sebutnya, Tuhan yang maha kuasa ada di mana-mana, yang kekuasaannya itu menyebar dalam ruang dan selalu ada, artinya dalam waktu, dan dengan segala kehendaknya, kemahakuasaannya, dia tinggal melakukan intervensi ketika planet-planet itu melenceng. Tapi dia tentu tidak bisa masukkan dalam F sama dengan M kali A kali Tuhan, gitu kan, tidak bisa itu. Jadi dia buat general scholium.
kesimpulan umum, komentar tambahan, berlembar-lembar, nah itu dia di situ masukkan itu. Refleksi teologis dan filosofis. Dibaca oleh Leibniz. Wih, Leibniz senangnya luar biasa. Oh, kasihan sekali Tuhannya Tuan Newton. Dia ini, ingat bahwa Leibniz terkenal dengan the best possible world, kan? Dunia yang paling baik, yang paling mungkin diciptakan Tuhan. Mau ada sengsara seperti apa, ya ini dunia yang terbaik. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha baik. Kasihan sekali Tuhannya Tuan Newton dan teman-temannya. Alam semesta yang diciptakan begitu tidak sempurnanya, sehingga setiap kali dia harus mengintervensi. Seperti tukang jam yang membetulkan, mengoreksi. Nah itu, sejak itu terus-menerus muncul. Lalu 1 abad, Newton tidak berhasil menyelesaikan itu. 1 abad kemudian Laplace, Simon Pierre de Laplace, ahli fisika dari Prancis yang menyebut dirinya saya adalah Newton kedua, Newton dari Prancis. Lewat solusi yang memang persoalan yang sangat pelik, dan dengan dia sudah menemukan kalkulus yang lebih canggih, probabilitas yang lebih canggih, dan akhirnya dia bisa menunjukkan bahwa yang melenceng, yang disebut ketidakstabilan karena sistem Newton, itu ternyata bisa diatasi oleh gravitasi sendiri. Maka dia bawa karyanya kepada Napoleon, lalu Napoleon tanya, rupanya sudah ada yang membisikinya Napoleon bahwa tidak ada sebut-sebutan tentang Tuhan loh dalam karya itu. Jadi Napoleon tanya, di mana Tuhan di dalam karya ini? Lalu dengan tenang dia menjawab, Tuan, saya tidak memerlukan hipotesis itu. Tersingkir. Nah sejak itu tersingkir memang, tidak masuk, jarang sekali sains membicarakan sampai teori relativitas muncul dengan Big Bang. Jadi Tuhan dipanggil lagi, dibawa masuk. Timbul persoalan baru lagi. Yang tadinya sudah tenang, tapi saya setuju. Gitu. Nah, yang ketiga, tadi yang perumpamaan itu, saya kira Anda memberi komentar ya. Jadi terima kasih untuk komentarnya, memang betul. Jadi Tuhan ditaruh saja dulu di pinggir, apalagi dalam sains, dan dengan begitu kita justru membebaskan dunia dan membebaskan Tuhan. Yang ketiga, belajar dari adat. Ya, ini menarik sekali. Indonesia punya tradisi kosmogoni yang sangat bagus. Di kelas saya, mahasiswa itu berasal dari berbagai daerah. Itu saya selalu minta kalau di kelas kosmologi, saya bilang tolong tulislah 1 lembar kosmogoni, cerita tentang asal-usul yang ada dari daerah Anda masing-masing. Nanti Mbak Ayu membuatkan cerita tentang ini. Banyak sekali, luar biasa bagus. Luar biasa bagus dan sangat kaya. Kosmogoni. Jadi cerita tentang ruang waktu, tentang asal-usul, apa itu waktu. Dan ini tadi penafsirannya if itu ya, mengandaikan. Dan dalam pengandaian kita punya imajinasi, kita bebas, tidak dibatasi oleh ini, tidak takut oleh apapun. Saya terus terang bukan iri hati ya, envy, ya iri gitu bahwa pada penyair, kepada sastrawan, karena kebebasan berbahasa itu. Sementara dalam sains masih ada batas-batas. Dalam kosmologi, kalau Newton itu menimbang ruang dan waktu itu seperti wadah. Jadi seperti ruangan ini. Ada atau tidak ada materi, ruang ini ada. Jadi seperti wadah. Gitu. Yang dia katakan sensorium, jadi semacam kelanjutan penginderaan dari Tuhan. Ini metafor tentu saja. Tapi wadah. Absolut. Kita semua lenyap dari sini, punah dari muka bumi, seluruh alam semesta kosong, punah, ruang waktu tetap ada sebagai wadah. Nah, ketika Einstein membawa teori relativitas khusus, dia mengubah ini. Tidak ada waktu mutlak, tidak ada ruang mutlak.
Yang ada adalah ruang waktu. Jadi waktu yang kita kan merasakan dimensi ruang. Panjang, lebar, tinggi. Lalu waktu apa? Kata Kant, kata Leibniz, waktu itu adalah internal, pengalaman internal kita. Maka kita bisa membedakan masa lalu dan seterusnya. Einstein mengatakan tidak. Dia bukan internal, dia dimensi. Jadi dimensi ruang 3 seperti ini, lalu ada dimensi keempat. Jangan bayangkan, karena kapasitas akal budi kita hanya 3 dimensi. Tapi kita hidup dalam ruang waktu 4 dimensi. Kenapa Einstein menjadi begitu determinis? Karena kalau ruang itu dan waktu adalah dimensi, Anda bayangkan bahwa setiap peristiwa, kalau sekarang kan kita membayangkannya itu peristiwa yang ke depan itu belum ada, tapi akan ada, akan muncul. Tapi dalam topologi ruang waktu seperti itu, setiap kejadian itu sudah punya tempatnya di ruang waktu. Lalu kita yang berjalan seakan-akan menempuh itu. Jadi sudah tertentu semuanya. Itu pengertian ruang waktu menurut fisika. Filsafat seperti Whitehead dan sebagainya punya penafsirannya sendiri. Tetapi dari segi kosmologi sekarang ini kami memakai yang teori relativitas. Ketika teori Dawei lahir, Dawei itu kenapa namanya Dawei? Karena alam semesta sekarang tidak lagi dilihat bahan dasar yang membangun alam semesta itu tidak lagi dilihat sebagai partikel, tapi sebagai Dawei. Ini metafor tentu saja yang keluar dari persamaan matematik Dawei. Kata Brian Greene, seorang ahli fisika partikel dan kosmolog, dia bilang, jadi alam semesta tidak bermula dari partikel. Anda bayangkan padang rumput yang tinggi rumputnya itu tidak sama, yang tebal tipisnya tidak sama, lalu ada sesuatu yang menggerakkan, maka seperti muncul orkes simfoni, frekuensi yang berbeda-beda dari Dawei. Maka lahirlah alam semesta. Itu ruang waktu itu dimensinya bisa sampai 11, sampai 12. Kenapa kita hidup dalam 4? Yang 7 kemana? Terlipat. Itulah, jadi dibayangkan secara matematis terlipat. Jadi, tapi itu imajinasi matematik. Jadi ketika tidak bisa berbicara dengan bahasa imajinasi yang indah, kosmolog memakai imajinasi matematis. Dan tidak kalah indah paling tidak. Jadi bagi kami bahasa matematik itu sama indahnya. Jadi apa yang disenchantment of the world yang pernah dikatakan oleh Weber bahwa sains itu membuat alam kehilangan pesona, saya sedikit tidak setuju atau bahkan tidak setuju sama sekali. Karena apa yang kemudian keindahan itu kan bukan hanya yang visual. Tapi ketika Henri Poincaré menggambarkan dengan bagus, ketika Anda melihat gletser, atau Anda yang mencair kemudian menimbulkan guratan-guratan, ketika Anda masuk ke gua menemukan stalaktit dan stalagmit, ketika Anda menembus masuk ke dalam laut dan menemukan batu karang yang warna-warni, itu semua indah secara visual. Apakah keindahan itu akan menjadi berkurang ketika Anda tahu bahwa jutaan tahun yang lalu gletser yang mencair dari puncak pegunungan itulah yang membuat gurat-guratan itu. Air yang menetes karena hukum-hukum fisika gravitasi itu yang menyebabkan muncul stalaktit dan stalagmit. Itu jadi pesonanya ditimbulkan dengan cara yang lain. Paling tidak kami menangkapnya seperti itu. Mungkin kami keliru, tetapi membuat nyaman. Berandai-andai itu membuat lega. Seperti tadi Mbak Ayu, Tuhannya diandaikan ada di pojok. Terima kasih, saya kira cukup. Terima kasih banyak.